Pada tanggal 6 September tahun 2019, mantan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe, yang berusia 95 tahun meninggal karena kanker. Namun, dia tidak meninggal di Zimbabwe. Sebaliknya, Mugabe memilih untuk menerima perawatan medisnya, seperti yang selalu dilakukannya di Singapura, yang berjarak 5.000 mil atau 8.000 km. Masing-masing dari banyak perjalanannya membutuhkan tidak kurang dari 10 jam di udara. Untuk sekali jalan, pada saat yang sama, sebenarnya dia bisa terbang kemana saja di benua Eropa untuk memperoleh perawatan. Revolusioner Afrika tersebut bukan satu-satunya orang kuat yang mencari pengobatan di negara kota Asia Tenggara, yang hanya berpenduduk 5 juta jiwa ini. Begitu pula putri Presiden Filipina, Presiden Bangladesh, beberapa pemimpin militer Myanmar, dan mantan ibu negara Indonesia. Kepala negara pasti menghargai kontrol ketat Singapura terhadap pers, dan kurangnya pengunjuk rasa, meskipun prioritas pertama mereka pasti sama, dengan 500.000 turis medis tahunan lainnya, yaitu untuk menerima perawatan kesehatan terbaik di dunia. Saat ini rata-rata orang Singapura hidup hingga mencapai usia 83 tahun, yang merupakan satu dekade lebih lama dari rata-rata dunia, dan hanya sedikit di belakang Swiss, Macau, Jepang, Hong Kong, dan San Marino. Metrik umum lainnya untuk kualitas layanan kesehatan adalah angka kematian bayi, di mana Singapura termasuk yang terbaik di dunia, yaitu hanya 2,1 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Akhirnya, Bloomberg menempatkan negara itu di urutan kedua dalam efisiensi secara keseluruhan. Ini adalah hasil yang mengesankan dengan sendirinya, tetapi menjadi sangat luar biasa, ketika Anda mengetahui betapa kecilnya biaya yang dikeluarkan. Amerika Serikat membelanjakan sekitar 17% dari PDB-nya untuk perawatan kesehatan, menjadikannya tempat yang memalukan, bahkan di antara negara-negara yang paling maju. Inggris, contoh yang lebih representatif, berada di 10%, Australia, 9%, dan Israel, hanya 8%. Singapura, justru sebaliknya, yaitu hanya menghabiskan 4% dari PDB. Faktanya, ini lebih rendah dari minimum yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Pada metrik ini, Singapura dikelilingi oleh negara-negara miskin seperti Sudan, Eritrea, dan Madagaskar. Jika Anda tidak mengetahui bahwa hasilnya yang berkelas dunia, Anda mungkin akan berasumsi, jika berdasarkan angka ini, bahwa itu pastilah negara terpencil yang sedang berjuang, bukanlah pusat keuangan global yang berkembang pesat. Jika Amerika Serikat membelanjakan proporsi yang sama dari PDB-nya untuk perawatan kesehatan, dengan penghematan itu, AS mampu membiayai 139 negara terkecil di dunia secara permanen. Itu bisa menghemat 3 kali lipat dari seluruh biaya militer Amerika. Entah bagaimana Singapura menyediakan layanan kesehatan yang sama, atau bahkan lebih baik daripada negara-negara terkaya di dunia, dengan biaya yang sama seperti negara-negara termiskin di dunia. Dalam merancang sistem perawatan kesehatan, pemerintah dengan sengaja memilih paling banyak dua hal berikut, harga, kualitas, atau akses yang setara. Mereka melakukannya karena mereka menerima timbal balik yang setara dalam hal ini. Singapura tampaknya telah memecahkan teka-teki tingkat 1100 SCR ini, dan menyelesaikan ketiganya. Ketika Singapura merdeka pada tahun 1965, perawatan kesehatan bukanlah prioritas utama. Menurut Menteri Kesehatannya saat itu, peringkatnya di urutan kelima, yaitu setelah keamanan nasional, pekerjaan, perumahan, dan pendidikan. Menghadapi masa depan yang tak menentu, dan dengan kedaulatan negara yang dipertaruhkan, pemerintah tidak punya banyak pilihan selain mengurangi perhatian dan sumber dayanya terhadap kesehatan. AS melakukan transplantasi ginjal pertama, yang berhasil pada awal 1950-an. Tapi Singapura harus menunggu hingga 20 tahun untuk melakukan hal yang sama. Dengan 50 dokter spesialis untuk populasi 2 juta orang, mereka memilih untuk lebih fokus pada masalah yang mendesak, seperti penyebaran tuberkulosis, dan pneumonia yang merajalela. Pendekatan yang lambat dan metodis, telah membantu negara untuk mengembangkan beberapa prinsip dasar, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusannya. Singapura masih menjadi jajahan Inggris pada tahun 1948, saat English National Health Service didirikan, ia memilih jalur yang berbeda. Faktanya, jika ada satu filosofi yang mendefinisikan pendekatan nasionalnya terhadap perawatan kesehatan, itu adalah penolakan yang tegas, dan tidak menyesal atas apa yang dianggap sebagai kemurahan hati orang Inggris yang berlebihan. Masyarakat umum menilainya sebagai hal yang berlebihan, dan meremehkan klinik pemerintah,
Perdana Menteri pertamanya, Lee Kuan Yew dengan cepat membebankan biaya. Lalu diputuskan bahwa setiap warga negara akan dijamin oleh suatu bentuk perawatan, tidak ada yang benar-benar gratis, dan hal ini telah memicu rasa tanggung jawab pribadi. Ada perasaan alergi terhadap upaya pemerintah yang melakukan apapun untuk kesejahteraan, dan dapat mengelola tabungan perawatan kesehatan mereka sendiri. Kompromi untuk ketegangan ini disebut Medisave. Inggris telah meninggalkan Singapura dengan rekening tabungan wajib yang dikenal sebagai Central Provident Fund, yaitu mengharuskan karyawan untuk menyetor 5% dari pendapatan mereka, yang dilakukan oleh pemberi kerja, untuk ditarik pada saat pensiun. Selama bertahun-tahun, Lee menaikkan tingkat kontribusi ini, dan memperkenalkan beberapa komponen baru. Saat ini, rata-rata orang Singapura diharuskan menyimpan sekitar sepertiga dari pendapatan mereka ke dalam 3 rekening. Yang pertama, rekening biasa, dapat digunakan untuk membayar hal-hal seperti sekolah dan perumahan. Akun khusus kedua, dicadangkan untuk masa pensiun, dan bergabung dengan akun biasa pada usia 55 tahun. Terakhir, akun Medisave dapat digunakan untuk perawatan medis dan asuransi. Intinya, setiap warga negara diharuskan menyimpan sejumlah uang untuk hari senja. Sebagian besar pendapatan di awal karir seseorang diarahkan ke rekening biasa, yang merupakan salah satu alasan mengapa banyak orang Singapura mampu membeli rumah sendiri. Saat Anda mendekati masa pensiun, semakin banyak uang Anda yang dikirim ke Medisave. Dan ketika pemerintah menjalankan surplus anggaran, seringkali hanya menyetor selisihnya langsung ke rekening ini, memastikannya untuk digunakan dengan baik. Dalam praktiknya, sistem tersebut tidak berfungsi seperti jaminan sosial Amerika, atau rekening bank pribadi. Itu ada di antara keduanya, yang membuatnya agak kontroversial. Di satu sisi, pemerintah suka menyombongkan diri bahwa warganya memiliki dana kesehatan sendiri. Dalam arti tertentu, ini benar. Itu tidak melekat pada majikan Anda, dan karenanya tidak berakhir jika Anda dipecat atau diberhentikan. Uang yang dikandungnya benar-benar bebas pajak dan dapat disingkirkan, seperti properti apapun, pada saat kematian. Ini juga terjalin oleh suku bunga minimum, kompetitif, yaitu antara 2,5 dan 5%. Di sisi lain, kritik menyoroti betapa terbatasnya hal itu. Dana tunduk pada saldo minimum dan maksimum, batas berkala, dan sengaja dirancang untuk tidak sepenuhnya menutupi biaya medis tunggal, yang menurut pemerintah akan menghilangkan tanggung jawab pribadi. Dengan kata lain, sangat mungkin seseorang bisa bangkrut dari tagihan medis yang selangit meskipun memiliki banyak akun Medisave mereka, tidak ada alasan lain selain pemerintah melarang mereka menggunakan semuanya. Setiap hari rawat inap, prosedur, dan perawatan memiliki proporsi maksimum yang dapat dibayar oleh Medisave, sisanya dibayar dari kantong pribadi. Pada tahun 1990, pemerintah Singapura mengatasi kekurangan ini dan memperkenalkan apa yang mereka coba hindari, yaitu asuransi. Medishield Life, seperti yang sekarang dikenal, dimaksudkan sebagai pertahanan hanya terhadap kondisi paling berbahaya yang melibatkan pengobatan jangka panjang, seperti dialisis atau terapi kanker. Meski begitu, itu aktif hanya setelah pasien memberikan kontribusi yang signifikan, baik dari saku atau melalui akun Medisave mereka. Tapi itu sangat terjangkau. Seorang anak berusia 20 tahun, misalnya, hanya membayar $101 AS setahun, yang bahkan dapat dibayar dengan Medisave. Setiap kelompok umur membayar sebanyak yang diperlukan untuk membuatnya berkelanjutan secara mandiri. Dengan kata lain, ini bukan sekadar transfer kekayaan dari yang muda ke yang tua, seperti skema piramida Amerika yang dikenal sebagai jaminan sosial. Karena itu, orang tua membayar premi yang jauh lebih tinggi, $509 setahun, misalnya, untuk mereka yang berusia 90 tahun atau lebih. Tetap saja, Medishield umumnya populer. Meskipun wajib saat ini, lebih banyak orang yang berpartisipasi secara sukarela daripada di Amerika Serikat. 3 tahun setelah Obamacare diwajibkan, 94% hingga 91%. Mereka yang menginginkan asuransi yang lebih komprehensif, memiliki opsi untuk membeli paket yang ditingkatkan dari perusahaan swasta, yang semuanya diatur secara ketat untuk memastikan persaingan. Akhirnya, pada tahun 1993, Singapura masuk dengan jaring pengaman terakhir untuk rumah tangga yang berpendapatan rendah. Medifund adalah dana abadi yang dilindungi secara prinsip, dan karenanya berkelanjutan tanpa batas waktu, yang membayar perawatan medis bagi mereka yang tidak mampu.
Setiap warga negara yang dapat membuktikan ketidakmampuan mereka untuk membayar dapat mendaftar ke sekelompok sukarelawan independen, yang membuat penilaian kasus per kasus. Sebagian besar permohonan disetujui dalam waktu 30 menit, tetapi kasus yang paling rumit dapat memakan waktu hingga 3 minggu. Pada tahun 2019, Medifund membayar 120 juta dolar yang melibatkan lebih dari 1 juta aplikasi. Ketiga M ini, yaitu Medisafe, Medishield, dan Medifund, sering dipilih oleh mereka yang ingin mereformasi perawatan kesehatan di luar negeri. Beberapa menunjuk ke rekening tabungan wajib sebagai bukti perawatan kesehatan, tidak boleh diberikan secara gratis. Yang lain memprotes bahwa Medifund adalah tulang punggung sistem yang sebenarnya. Sebenarnya, tidak ada yang sepenuhnya akurat. Masing-masing dari 3M adalah satu lapisan perlindungan, tampaknya seluruh sistem tidak akan berfungsi. Tapi jangan salah persepsi. Sebagian besar belanja kesehatan masih berupa subsidi. Pada tahun 2013, Medisafe, Medishield, dan Medifund masing-masing menyumbang 5,1, 2,1, dan 0,8% dari semua pengeluaran perawatan kesehatan. Apa yang revolusioner tentang 3M? Bagaimanapun, bukanlah seberapa besar mereka, tetapi bagaimana mereka mengendalikan biaya untuk semua orang, termasuk pembayar pajak. Singapura memecahkan masalah Amerika, di mana rumah sakit diberi insentif untuk membebankan harga selangit, yang akan diteruskan ke perusahaan asuransi. Karena pasien membayar lebih banyak, rumah sakit terpaksa mengendalikan biaya. Biaya yang lebih rendah ini juga dibebankan kepada pemerintah, ketika pemerintah mendistribusikan subsidi. Dengan kata lain, meskipun harga stiker mungkin terasa lebih tinggi bagi warga Singapura, jumlah total yang mereka bayarkan, baik di luar kantong maupun pajak, jauh lebih rendah. Semua ini bisa berjalan baik karena adanya transparansi. Pemerintah mengumumkan semua biaya ke publik, dan mudah diakses secara online. Rumah sakit diharuskan untuk memberikan perkiraan tagihan kepada pasien, serta biaya rata-rata di rumah sakit pesaing. Anda mungkin bertanya, bagaimana subsidi ini didistribusikan? Sistem apa yang dapat memastikan bahwa orang miskin mendapatkan dukungan, sementara orang kaya tidak menyalahgunakannya? Sebagian besar, orang dapat memilah diri mereka sendiri. Kamar rumah sakit umum dibagi menjadi 4 kelas C, B2, B1, dan A. Yang termurah, kelas C, memiliki 8 hingga 10 tempat tidur di kamar yang cukup utilitarian, sedangkan yang paling mahal, kelas A, adalah kamar pribadi dengan TV dan AC. Yang penting adalah, kelas-kelas ini diperlakukan sebagai peningkatan kosmetik dan mewah. Dokter yang sama mengoperasikan semua bangsal dengan standar perawatan yang sama. Mereka tidak memiliki insentif moneter untuk memperlakukan orang secara berbeda. Dan seperti halnya kelas pesawat, lebih banyak kamar premium harganya jauh lebih mahal hanya dengan perbaikan sederhana, yang secara alami memisahkan pasien berdasarkan kesediaan mereka untuk membayar. Apakah adil jika orang miskin duduk di ruangan yang pengap dan penuh sesak selama musim panas yang lembab? Jawaban akan bervariasi, tetapi banyak yang berpendapat alternatifnya, di mana harga yang terlampau tinggi untuk semua orang, akan jauh lebih buruk. Nyatanya, begitu banyak pasien yang puas memilih kelas yang lebih rendah daripada yang mampu mereka beli, sehingga rumah sakit akhirnya memperkenalkan pengujian kemampuan. Siapapun, dengan pendapatan apapun, dapat memilih kamar apapun yang mereka sukai, tetapi subsidi bervariasi berdasarkan kelas lingkungan dan pendapatan. Kamar kelas A, misalnya, tidak menawarkan subsidi, sedangkan kelas C disubsidi hingga 80%. Untuk semua alasan ini, Singapura menentang kategorisasi. Apakah ini pasar bebas, atau direncanakan secara terpusat? Ya, secara teori, rumah sakit boleh mengenakan biaya berapapun, namun seluruh pasar dikontrol ketat oleh pemerintah, yang mengatur dalam segala sesuatu, mulai dari kontribusi minimum Medisafe, hingga apa yang memenuhi syarat untuk Medishield, dapat memengaruhi hasil apapun yang diinginkannya. Apakah publik atau swasta? Ya, 20% perawatan primer dan 80% perawatan sekunder bersifat publik, tetapi keduanya secara tegas dirancang untuk bekerja bersama. Sistemnya tidak sempurna. Salah satu tantangannya adalah Medisafe sangat bergantung pada keluarga yang menyatukan biaya untuk operasi besar. Pada tahun 2010, misalnya rata-rata, 44% penarikan dilakukan untuk anggota keluarga. Misalnya, anak, pasangan, atau orang tua seseorang. Namun saat ini,
Wanita Singapura tersebut hanya memiliki 1,15 anak seumur hidupnya, tingkat kesuburan terendah ketiga di dunia, yang berarti populasi menyusut dengan cepat. Seiring bertambahnya usia negara, ia akan mengalami penyakit yang jauh lebih kronis dan kompleks, namun keluarga yang lebih kecil berarti lebih sedikit orang yang dapat mengumpulkan tabungan. Memecahkan perawatan kesehatan adalah proses yang berkelanjutan. Tetapi Singapura dengan kredibel dapat mengatakan, bahwa ia telah membuka jalan ketiga yang baru. Beberapa negara menawarkan obat gratis di tempat perawatan, yang mengakibatkan antrean panjang, yang lain sama sekali tidak menjamin perawatan kesehatan, dan karena itu harus meninggalkan yang paling rentan. Singapura, di sisi lain, tidak melakukan keduanya. Pertanyaan jutaan dolarnya adalah apakah Singapura adalah anomali yang aneh atau model yang layak ditiru oleh seluruh dunia. Bisakah sistem ini bekerja di Amerika Serikat, atau di Indonesia misalnya?